Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Rahmat Riyadi, NPM 21100000131. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Pertama-tama, saya akan menjelaskan Pengantar Hukum Indonesia. Istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Selanjutnya, tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Adapun tujuan untuk mempelajari hukum positif Indonesia yaitu untuk mengetahui satu macam-macam hukum, bentuk, isi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Yang keempat, macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Yang kelima, prosedur hukum, acara peradilan dan birokrasi hukum, pemerintahan, apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia. Dalam hal ini, yang ingin diketahui adalah bagaimana terjadi sengketa hukum atau penyelesaian sengketa hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan menurut hukum positif Indonesia. Selanjutnya, perbedaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep dasar dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari konsep-konsep pengertian-pengertian dasar dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum, serta teori hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan menjaga agar tidak terjadinya kekacauan. Tata hukum. Tata hukum Indonesia merupakan hukum positif di mana terdapat aturan-aturan hukum tertentu yang pernah berlaku dan sudah diganti dengan aturan hukum baru yang sejenis dan berlaku sebagai hukum positif baru. Selanjutnya, ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat, negara pada suatu saat. Ius constitutum adalah hukum positif. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang dan atau ketentuan lain. Selanjutnya, pengertian sistem hukum. Pengertian sistem hukum yaitu kesatuan tatanan yang utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan secara erat atau terintegrasi. Selanjutnya, jenis dan karakteristik sistem hukum. Ada sistem hukum Eropa kontinental, hukum yang tertulis dianut oleh Indonesia. Terus sistem hukum Islam, hukum tidak tertulis yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sistem hukum Anglo-Saxon, hukum yang tidak tertulis yang ada di masyarakat. Selanjutnya, sistem hukum adat, hukum tidak tertulis dan dari kehendak nenek moyangnya. Selanjutnya, pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum
yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Selanjutnya, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Selanjutnya ada jenis dan sumber hukum. Jenis dan sumber hukum ada 5. Pertama, UUD atau statut. Hukum undang-undang adalah sumber hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada jurisprudensi, yaitu sumber hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan dalam pengadilan. Kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah sumber hukum yang di dalam peraturan atau kebiasaan adat. Yang keempat ada traktat. Hukum traktat adalah sumber hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang terakhir ada doktrin. Doktrin yaitu pendapat dari para ahli. Selanjutnya ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Dari wujudnya itu ada tertulis, yaitu hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Ada juga yang tidak tertulis, yaitu hukum yang timbul, hidup, dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Yang kedua ada wilayah. Di dalam wilayah itu ada lokal, nasional, dan internasional. Lokal, hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu, hukum adat Batak, Minangkabau, Jawa, dan sebagainya. Itu contohnya. Nasional yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya hukum Indonesia, hukum Malaysia. Internasional, hukum yang mengatur antar dua negara atau lebih, hukum internasional. Terus ada waktu, ius constituendum, hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini, atau hukum positif berikutnya. Terus ada ius constituendum, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan isinya. Hukum publik, aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan. Hukum antara negara dengan perseorangan atau hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya. Selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan hukum. Dalam isinya ada hukum privat, aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. Memaksa, Dwingegen Recht, aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan. Contohnya, undang-undang lalu lintas. Selanjutnya ada pelengkap, Einvullen Recht atau Regeln Recht, aturan hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak. Contohnya, hukum perjanjian. Selanjutnya, berdasarkan golongan. Satu golongan, hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu. Semua golongan. Hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara. Selanjutnya ada antar golongan.
hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Selanjutnya ada berdasarkan fungsinya. Hukum material. Aturan yang menentukan hak-hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan pada orang-orang dalam masyarakat. Contohnya KUHP, KUH Perdata, hukum formil. Aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum material. Contohnya KUHP. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.